wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan sebagian tugas kita, salat zuhur berjamaah, dan akan kita lanjutkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk meneruskan kajian membaca kitab Al-Kabair yang hari ini sampai ke Al-Kabiratut Tasi'ah Wasittun, dosa besar yang ke-69. Dosa besar yang ke-69 adalah man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala auratihim. Termasuk dosa besar adalah siapapun atau orang yang jasa itu menjadi jasus, menjadi mata-mata dan menunjukkan auratil muslimin, auratnya atau rahasianya kaum muslimin, bahwa menjadi mata-mata kaum muslimin betapapun ia adalah seorang mukmin, seorang muslim, itu dosa besar, termasuk membongkar, membuka aib rahasia kaum muslimin. Judul ini oleh musannif disebutkan cerita tentang seorang muhajirin yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang muhajirin dan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau menjadi muhajirin termasuk yang agak awal, tetapi dia hijrahnya tidak bersama keluarganya dan tentu tidak membawa harta kekayaannya seperti sahabat yang lain, sehingga keluarganya sampai menjelang Fathu Makkah bahkan itu masih ditinggal di Mekah, tidak ikut hijrah beserta si Hatib ini. Menjelang Fathu Makkah, menjelang Rasulullah ingin kembali ke Makkah, ya, ingin menduduki kota Mekah, tentu Rasulullah membuat berbagai perencanaan, menghitung segala hal terkait dengan strategi peperangan yang harus dia perhitungkan. Nah, Hatib diantara yang mengetahui rencana itu, dengan pertimbangan dia untuk cari muka, untuk katakanlah menjual jasa terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dia ingin membocorkan rahasia yang telah disusun Rasulullah ini. Dia membuat surat kepada salah seorang tokoh kaum Quraisy untuk tentang rencana serangan Rasul ke Makkah ini, dengan harapan Hatib nanti akan dianggap punya jasa oleh orang-orang kafir Quraisy dan keluarga serta hartanya dilindungi oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul, Hatib membuat surat, dan yang diutus mengirim membawa surat itu adalah seorang wanita, seorang perempuan. Tentu utusannya tentu yang ia sewa. Nah, Rasulullah SAW menerima berita itu dari malaikat bahwa ada seorang sahabat Rasul yang mengkhianati Nabi, mengkhianati Allah dan Nabinya. Maka diutuslah Ali bin Abi Thalib dengan 3 sahabat lainnya dengan berkendaraan kuda mengejar si perempuan yang akan membawa surat itu, dan tertangkaplah, artinya terkejarlah pada satu titik sebelum sampai ke Mekah. Awalnya memang si wanita ini tidak mengaku dan bahkan sempat digeledah untanya, dia memakai unta, tidak memakai kuda.
Tidak ada surat di seluruh kendaraan yang ia pakai. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib bersikap tegas akan menggeledah si wanita ini kalau tidak ia berikan suratnya. Dan ternyata betul suratnya disimpan di badannya dan akhirnya diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian dibawa pulang, bawa ke Madinah, dilaporkan pada Rasulullah. Dan surat itu berisi tadi, memberitahu tokoh Quraisy tentang rahasia rencana serangan Rasulullah ke Mekah dalam rangka Fathu Makkah itu. Dan tentu ini pengkhianatan yang menurut had atau ketentuan dalam Islam itu, pengkhianat seperti itu hukumannya adalah mati, ya, hukuman mati. Setelah melihat seperti itu, Umar bin Al-Khattab yang memang biasa tegas begitu dan biasa ya ingin segalanya cepat terselesaikan, itu minta pada Rasulnya, Rasul, biar si Hatib ini serahkan ke saya, si munafik ini, kata Umar istilahnya, ke Hatib ini serahkan ke saya untuk saya pancung kepalanya. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan, tidak, karena beliau adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Beliau adalah salah satu yang menjadi pasukan berani mati yang waktu itu perang Badar itu, kalau secara perhitungan akal manusia, strategi perang pada wajarnya itu dipastikan pasukan Nabi itu kalah karena 1 banding sekian orang, ya. Tapi karena dibantu oleh malaikat yang Allah utus untuk membantu pasukan Nabi, maka di perang Badar itu pasukan Muslim itu menang. Dan betapapun kemenangan Badar itu tidak lepas dari bantuan Allah, malaikat Allah, tetapi para sahabat yang ikut di perang Badar itu pastilah butuh keberanian itu untuk ya siap mati, karena secara perhitungan strategi peperangan siapapun pasti kalah karena jumlah yang tidak imbang, peralatan peperangan yang jelas tidak imbang, dan lain-lain. Tetapi keberanian para sahabat itu luar biasa, dia semuanya berani mati, dan keberanian itu yang dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulullah SAW, sehingga seluruh sahabat yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah ini. Nah, ketika Umar usul untuk memancung kepala si Hatib karena telah berkhianat, maka Rasul melindunginya karena dia salah satu dari sahabat yang ikut perang Badar. Dan betul, Rasulullah tahu persis bagaimana sikap, bagaimana sesungguhnya yang terjadi, latar belakang apa yang melatar belakangi Hatib melakukan itu. Kemudian setelah ditanya Rasulullah apa alasannya kau Hatib berkhianat pada Rasulullah, pada kaum muslimin, maka dia katakan bahwa saya punya keluarga ya Rasul, saya masih meninggalkan harta ya Rasul di Mekah, dan saya ingin keselamatan keluargaku, saya ingin keselamatan hartaku, kata Hatib. Rasul memaklumi itu, memahami itu, dan kemudian memberikan memaafkan Hatib bin Balta'ah. Nah, dari situ para bapak dan sekalian, banyak hikmah saya kira yang bisa dipetik sebelum kita simpulkan betapa menjadi mata-mata kaum muslimin itu memang dosa besar, dan hukumannya yang ketika wajar memang harus dibunuh. Maka dari cerita itu ada banyak hikmah, diantaranya adalah bahwa ketika seorang itu punya kepentingan terkait keluarganya, kadang idealismenya, kadang komitmen untuk membela kebenaran yang selama ini ia pegangi itu bisa kalah karenanya. Karena betapa cinta kepada keluarga, cinta kepada hak harta yang ia miliki itu kadang membuat kita sulit membedakan mana yang baik yang benar, mana yang salah yang benar, mana yang baik yang tidak, mana yang tidak baik. Itu seperti menjadi naluri, tetapi orang-orang yang beriman tentu akan memahami betul mana yang harus dipilih dari setiap pilihan benar dan salah, baik dan tidak baik. Yang kedua, ketika ada kebaikan yang pernah kita lakukan,
yang mungkin itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang membuat Allah mencintai kita, maka dosa-dosa yang kita lakukan sebesar apapun akan menjadi kecil. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak pernah punya amal apapun yang membuat Allah mencintai kita, maka sebesar apapun amal soleh kita itu akan tetap diperhitungkan secara adil oleh Allah untuk memperoleh balasan sebagaimana harusnya. Karena itu maka ibadah apapun, amal soleh apapun yang kita lakukan, jangan lupa nawaitu kita juga dalam rangka mencari mahabbah Allah, mencari kecintaan Allah kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya memang kaum muslimin itu juga tidak harus betul-betul tahu strategi politik, bahwa ketika pimpinan kaum muslimin sudah punya langkah, sudah punya kebijakan untuk kebaikan sesama muslimin, untuk kebaikan umat muslimin, maka setiap orang muslim itu harus menjaganya dan harus betul-betul melindungi sesama kita. Jangan sampai kita bocorkan rahasia yang justru itu akan mematikan kita semuanya. Itulah para bapak dan sekalian, betapa menjadi jasus mata-mata kaum muslimin, membuka rahasia kaum muslimin, itu dosa besar yang tidak hanya tentu dosa bagi yang bersangkutan, tetapi akan menjadi malapetaka bagi sesama kaum muslimin. Berbagai event, pilkada, macam-macam itu sesungguhnya tidak lepas dari cerita itu, betapa kita itu masih banyak menjadi orang-orang yang mengkhianati diri sendiri, betapa kita masih belum bisa untuk punya kemampuan mengkonsolidasikan kekuatan kaum muslimin sendiri. Kita mayoritas, tetapi kita belum bisa berbicara secara baik di tengah-tengah masyarakat kita yang sesungguhnya kita mayoritas, karena kita belum bisa memahami betapa menjaga rahasia, betapa membangun kebersamaan dan konsoliditas kita itu sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya maka membuka rahasia sesama kaum muslimin itu dosa besar yang Allah tidak mengampuninya kecuali kita taubatan nasuha. Semoga Allah melindungi kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.